Aku bersembunyi di lemari pengantin untuk mengerjai suamiku. Namun panggilan telepon calon mertuakulah yang akhirnya mengerjaiku. Merenggut semua kebahagiaan bahkan nyaris merenggut nyawaku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu terasa seperti mimpi yang baru saja kuklaim. Sebuah penutup sempurna dari sebuah babak hidup yang sangat panjang. Aku berdiri sendirian di kamar suite VIP yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, di salah satu resort terbaik milik perusahaan almarhum ayahku. Cahaya rembulan menembus tirai linen tipis, menciptakan pola-pola perak di lantai marmer yang dingin. Gaun pengantin satin putih gading yang kukenakan terasa berat. Namun kebahagiaan yang meluap di dada membuatku tak merasakannya sama sekali. Akhirnya, aku dan Devan resmi menjadi suami istri. Kelelahan yang mendera setelah resepsi megah dengan ratusan tamu terasa hilang ditelan euforia. Aku melepaskan veil panjangku perlahan, membiarkan rambutku yang ditata rapi tergerai bebas. Aku mendekati jendela, memandang ombak yang pecah di kejauhan. Pemandangan itu luar biasa, sama luar biasanya dengan sosok Devan yang kunilai sebagai pria paling sempurna di dunia. Tampan, cerdas, dan yang paling penting, mampu menjadi sandaran kuat bagiku setelah kepergian kedua orang tuaku. Dia adalah segalanya, imam yang kuharapkan untuk memimpin sisa hidupku. Tiba-tiba, sebuah ide jahil melintas di kepalaku, dan senyum lebar tak bisa kucegah. Devan sedang turun sebentar ke lobi untuk mengurus sisa administrasi dan mengantar ibunya, Nyonya Karina, yang menginap di sayap lain resort. Ini adalah waktu yang pas. Aku tidak mau menyambut suamiku dengan duduk manis dan gugup di tepi ranjang seperti pengantin perempuan pada umumnya. Aku ingin memberinya kejutan, membuatnya bingung selama beberapa detik yang lucu, sebelum aku melompat dan memeluknya. Aku ingin membuat memori pertama kami di kamar ini menjadi sedikit gila dan tak terduga. Mataku menyapu ruangan mencari tempat persembunyian paling ideal yang ada. Tempat tidur terlalu jelas. Di balik gorden? Terlalu klise. Pandanganku akhirnya jatuh pada walk-in closet berukuran besar yang berada di sudut kamar. Lemari itu dibuat khusus, setinggi plafon, dengan lapisan kayu cedar wangi yang mewah. Lemari itu cukup besar untuk menampung 5 orang. Apalagi cuma aku yang bertubuh mungil ini. Aku bahkan bisa memuat 1 buah sepeda motor di dalamnya. Pikirku sambil terkikik. Dengan hati-hati, aku mengangkat gaun pengantin yang berat itu, bergerak jinjit seolah sedang melakukan operasi rahasia. Aku melangkah memasuki bilik lemari, menyelinap di antara deretan jas Devan dan beberapa gaun malamku yang sudah disiapkan. Aroma maskulin Devan menyeruak, bercampur dengan bau kulit mahal dari tas-tas tangan yang tersimpan di rak atas. Aku sengaja membiarkan pintu lemari terbuka selebar sedikit retakan kecil, cukup untuk mengintip ke dalam kamar. Pasti dia akan panik mencariku. Batinku senang. Akan kukatakan nanti bahwa aku sedang mencari suasana yang lebih tenang di dalam sini. Aku berdiri mematung di antara mantel tebal, menyerap setiap suara dan menahan napas. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, melainkan murni karena adrenalin dan kegembiraan. Aku membayangkan wajah Devan yang bingung, tangan besarnya menggaruk kepala, lalu matanya yang teduh menangkapku di balik celah pintu. Sungguh momen yang lucu. Aku sudah siap untuk melompat keluar kapan saja, lalu memprotesnya karena meninggalkanku sendirian begitu lama. Keheningan melingkupi kamar selama beberapa menit yang terasa lama. Hanyut dalam lamunan, aku bahkan hampir lupa tujuan utamaku. Tiba-tiba, telingaku menangkap bunyi kartu akses ditempelkan pada pintu utama kamar suite. Lampu indikator di gagang pintu berbunyi bip pelan, diikuti suara tuas pintu yang ditarik. Aku tersenyum lebar di balik persembunyianku. Sudah datang, sayang. Aku bersiap-siap. Langkah kaki terdengar memasuki ruangan. Langkah itu terdengar tegas, berat, dan berirama. Namun, ada sesuatu yang aneh. Langkah itu terlalu cepat. Tidak seperti langkah kaki Devan yang selalu santai dan tenang. Langkah itu juga berhenti mendadak tepat di tengah ruangan. Mungkin dia terkejut karena tidak melihatku di mana-mana. Pikirku. Aku mengintip dari celah kecil itu, berusaha menangkap siluetnya. Seketika, tubuhku membeku. Sosok yang berdiri membelakangi pintu kamar itu bukanlah Devan. Itu adalah Nyonya Karina, ibu mertuaku. Aku terkesiap, namun berhasil membekap mulutku sendiri. Kenapa ibu di sini? Bukankah Devan sudah mengantarnya? Rasa antusiasme di dadaku seketika menguap, digantikan oleh rasa bingung dan sedikit cemas.
Aku tidak bisa melompat keluar sekarang. Itu akan jadi kejutan yang sangat canggung dan tidak lucu. Aku memilih diam, berharap Nyonya Karina hanya mengambil sesuatu, lalu segera pergi. Nyonya Karina berdiri di tengah kamar, mengenakan gaun malam yang mewah, namun wajahnya tampak tegang dan rahangnya mengeras. Sangat berbeda dari ekspresi ramah dan keibuan yang ia tunjukkan sepanjang resepsi tadi. Ia mengeluarkan ponselnya yang berukuran besar, lalu menekan tombol loudspeaker dengan gerakan cepat dan kasar. Jantungku berdebar lebih kencang. Ia mulai berbicara. "Sudah kutangani," kata Nyonya Karina dengan nada suara rendah, tajam, dan sama sekali asing di telingaku. "Devan mengurus administrasi dan mengira aku sudah diantar pulang. Sempurna." Suaranya terdengar sangat tergesa-gesa, seperti seseorang yang sedang dikejar waktu dan bahaya. Dari lubang intipan, aku melihat Nyonya Karina berjalan menuju sofa bludru mahal di sudut ruangan, menjatuhkan dirinya ke bantal dengan desahan berat. Aku muak dengan semua drama kemesraan dan senyum palsu ini. Lanjutnya, nadanya kini dipenuhi kejijikan yang begitu nyata. "Kau tahu, butuh tenaga ekstra untuk berpura-pura menyayangi gadis yatim piatu yang menyedihkan itu di depan umum." Aku membeku di dalam lemari. Gadis yatim piatu yang menyedihkan? Jelas sekali dia membicarakan diriku. Aku harus berjuang sekuat tenaga agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kedua tanganku terkunci erat di depan mulutku, menahan napas. Tentu saja aku yakin. Nyonya Karina membentak suara di seberang telepon. Suara orang di seberang sana sangat pelan dan berdesis. Hampir tidak terdengar olehku, tapi aku bisa menangkap nada otoritas dari orang itu. "Gadis itu sudah meminum pilnya hari ini, persis seperti dosis yang kau berikan. Sekarang tinggal menunggu waktunya saja. Dalam 3 bulan, saat ia mulai meracau di depan publik, kita akan mengajukan permohonan ketidakmampuan mentalnya ke pengadilan." Aku merasa darahku mengalir deras ke kepala, membuatku pening. "Pil apa? Ketidakmampuan mental?" Nyonya Karina tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. "Jangan khawatir. Begitu hak perwaliannya jatuh ke tangan Devan, yang otomatis berarti jatuh ke tangan kita, dia akan dikirim ke panti. Kita akan memastikan dia tidak mengganggu sisa hidup kita. Ingat, kekayaan Pramana Resort bukan main-main. Ini adalah tiket kita keluar dari lilitan utang besar di Singapura." Aku merasakan kakiku lemas. Sekujur tubuhku terasa dingin membeku. Kata-kata itu, setiap kata yang keluar dari mulut wanita yang baru beberapa jam lalu tersenyum manis memelukku, menghantamku seperti bongkahan es. "Masalah Devan, serahkan saja padaku," kata Nyonya Karina, kini terdengar lebih santai, seolah pembicaraan ini adalah hal yang wajar. "Dia hanya alat. Begitu semua aset dikuasai dan kita berhasil melunasi utang, kita akan menceraikannya. Devan sudah tahu risiko ini sejak awal. Dia akan mendapatkan bagian yang pantas dari kebohongan ini. Setelah itu, dia bisa pergi kemanapun dia mau." Semua gambaran romantis yang kubangun tentang pernikahanku hancur berkeping-keping. Devan, suamiku, adalah alat. Pernikahan ini, sumpah suci yang diucapkan di depan Tuhan, hanyalah sebuah skenario penipuan. Mereka menginginkan Pramana Resort, seluruh warisan yang dibangun ayahku dengan darah dan keringat. Mereka merencanakan kehancuranku, merencanakan untuk membuatku menjadi gila. Tiba-tiba, suara di seberang telepon meninggi, sedikit lebih jelas dan menuntut. Nyonya Karina terdiam sejenak, wajahnya pucat. "Tenanglah. Aku sudah bilang, aku mengurusnya." Nyonya Karina berbisik tajam, matanya melirik ke arah pintu kamar mandi, seolah takut ada yang mendengar. Kecelakaan ayah Risa? Itu sudah lama berlalu, dan semua bukti sudah musnah di lautan. Polisi menutup kasusnya sebagai kecelakaan kapal tunggal. Tidak ada yang akan curiga lagi. "Kau terlalu panik." Aku tersentak. Aku merasa seperti paru-paruku berhenti bekerja. Bukan pil pemicu kegilaan, bukan perampasan harta, tetapi pembunuhan berencana terhadap ayahku. Ayahku, yang selalu kukira meninggal karena murni kecelakaan kapal, ternyata dibunuh oleh wanita yang kini berdiri beberapa meter di depanku. Darahku mendidih, dan seketika rasa takutku menguap, digantikan oleh luapan amarah yang begitu dahsyat. Aku nyaris berteriak, nyaris menerjang keluar dari lemari. Aku ingat kata-kata Nyonya Karina, kecelakaan kapal tunggal. Ya, itu adalah kesimpulan polisi, kesimpulan yang selalu kusangkal dalam hati. Sekarang aku tahu, ayahku tidak meninggal karena ombak, dia meninggal karena keserakahan wanita ini dan anaknya, yang kini sudah sah menjadi suamiku. Nyonya Karina menutup telepon dengan gerutuan keras, lalu menghela napas panjang.
Ia mengambil tas tangannya di atas sofa, lalu berjalan menuju pintu keluar. Dasar pria tidak sabaran, gumamnya kesal. Padahal kita sudah sedekat ini dengan garis akhir. Bunyi pintu tertutup dengan pelan membuat ruangan kembali hening. Aku bisa mendengar suara ombak di luar. Suara yang tadinya menenangkan kini terasa mencekik. Aku tidak bergerak, bahkan setelah yakin Nyonya Karina benar-benar pergi. Aku masih mematung di dalam lemari yang kini terasa seperti peti mati. Tubuhku seakan lumpuh, hanya mataku yang berkedip cepat, memproses semua kengerian yang baru saja ku dengar. Aku merasakan asin di bibirku. Aku menangis, tanpa suara, menangis tanpa isak. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan amarah dan pengkhianatan yang tak terlukiskan. Gaun pengantin yang seharusnya membawa kebahagiaan kini terasa seperti kain kafan, membungkus tubuhku dalam kesakitan yang dingin. Aku adalah target, dan suamiku adalah jebakan. Aku mengepalkan tangan, kuku-kuku jariku menancap di telapak tangan, meninggalkan bekas bulan sabit yang menyakitkan. Perlahan, aku berusaha menenangkan diri. Aku teringat pada kartu nama dan flash drive yang kulihat tadi. Aku meraba-raba rak di bawah, mencari benda-benda kecil itu. Tanganku berhasil meraih sebuah kartu nama tebal berwarna hitam, terasa dingin dan kaku di jari-jariku. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kembali sisa-sisa keberanianku. Aku tahu, jika aku keluar sekarang dan melakukan konfrontasi, aku akan kalah. Aku akan dituduh histeris dan segera dikirim ke panti. Aku harus bermain cerdas. Aku harus menjadi aktris yang lebih baik dari Nyonya Karina. Aku menarik napas panjang, lalu mengusap air mataku dengan punggung tangan, berusaha keras menghapus jejak emosi. Aku akan memberikan yang mereka mau. Aku akan menjadi istri yang rapuh, lemah, dan mulai kehilangan kewarasan. Aku akan membiarkan mereka merasa menang. Aku harus keluar dari lemari ini. Aku harus bertemu suamiku, sang penipu, dan berakting seolah-olah aku adalah Risa yang paling bahagia di dunia. Pintu masa lalu telah tertutup, dan di balik pintu itu, perang telah dimulai. Dan kali ini, aku akan memastikan aku yang menang. Aku akan membalaskan dendam ayahku. Aku keluar dari lemari itu seolah baru saja bangkit dari kuburanku sendiri. Pintu kayu cedar yang kutinggalkan terbuka sedikit itu kini terasa seperti pintu jebakan yang hampir merenggut nyawaku. Udara di dalam kamar suite itu, yang tadinya terasa romantis, kini beraroma pengkhianatan dan kematian. Aku berdiri kaku, berusaha menstabilkan napas dan detak jantungku yang masih berpacu tak karuan. Aku harus segera menyusun kembali topeng kebahagiaan yang baru saja hancur. Tiba-tiba, sebuah suara serak dan tegas memecah keheningan di kamar yang gelap itu. Jangan khawatir. Aku sudah mengunci semua jalur komunikasi Nyonya Karina dari sini. Suara itu berasal dari sudut ruangan, di balik sofa besar tempat Nyonya Karina duduk tadi. Aku terperanjat. Jantungku nyaris copot untuk kedua kalinya dalam malam yang sama. Aku menoleh cepat. Mataku menyipit di tengah pencahayaan temaram. Siapa lagi ini? Apakah masih ada komplotan lain? Aku langsung merasa terancam. Amarahku seketika kembali kerasa takut yang mencekik. Dari balik sofa, perlahan bangkit seorang pria. Dia tinggi, berpostur tegap, mengenakan kemeja gelap dan topi baseball yang sedikit menutupi wajahnya. Dia terlihat seperti bayangan yang tiba-tiba mengambil bentuk fisik. Dia menatapku dengan mata yang tajam dan serius, bukan tatapan mesum atau mengancam, melainkan tatapan yang penuh perhitungan. Dia tidak mendekat, menjaga jarak, seolah menghormati ruang pribadiku. "Aku Bima," katanya. Suaranya pelan namun terdengar berwibawa. Persis seperti nama yang tertera di kartu nama yang kugenggam. Aku yang meninggalkan pesan itu di lemari. Aku menggenggam erat kartu nama yang ada di tanganku. Rasa dingin logamnya memberiku sedikit pijakan pada realitas. Pikiranku bekerja keras mencoba memahami situasi. Kenapa ada orang asing di kamar pengantinku? Dan kenapa dia seolah tahu semua yang baru saja terjadi? Apakah dia mendengar percakapan Nyonya Karina juga? "Kamu siapa?" Desisku. Suaraku parau. Hampir tidak terdengar. Aku merasa sangat bodoh berdiri di sana dengan gaun pengantin mahal. Tampak seperti boneka yang baru dihidupkan. Bima tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan gerakan cepat dan efisien. Dia mengeluarkan ponselnya, menekan beberapa tombol, dan suara yang sangat kukenal, suara serak Nyonya Karina yang penuh kebencian, kembali mengalun, persis seperti yang kudengar di dalam lemari tadi. Semua bukti sudah musnah di lautan. Polisi menutup kasusnya sebagai kecelakaan kapal tunggal. Tubuhku kembali lunglai. Tapi kali ini aku tidak jatuh.
Bima mematikan rekaman itu, menatapku lurus. Aku sudah mengawasi Nyonya Karina dan Devan sejak sebulan sebelum pernikahan kalian. Aku bekerja untuk ayahmu. Kalimat itu menamparku. Ayahku? Bima menjelaskan bahwa almarhum ayah sudah mencium gelagat aneh Nyonya Karina saat negosiasi bisnis terakhir mereka. Ayah menugaskan Bima untuk menyelidiki, namun takdir keburu menjemputnya. Bima hanya bisa mengamankan beberapa jalur komunikasi dan berjanji akan menjagaku dari jauh. Aku adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga besar Pramana. Aku di sini bukan untuk merampokmu, Risa, kata Bima, menggunakan namaku dengan cara yang terasa aneh dan intim, seperti dia sudah mengenalku lama. Aku di sini untuk memberimu pilihan terakhir. Saat itu, terdengar bunyi kunci pintu diputar dari luar, dan langkah kaki yang sangat kukenal, langkah Devan yang santai dan berat, mulai mendekat. Jantungku mencelos. Waktu kami habis. Bima bergerak cepat ke arah balkon kamar. Ia menarik tirai linen tebal di depan pintu geser kaca, lalu membalikan badannya menghadapku. Aku melihat bekas luka tipis di pelipis kirinya, membuat wajahnya tampak semakin tegas dan misterius. Dengarkan baik-baik, bisik Bima. Suaranya kini mendesak, hampir tanpa napas. Kamu punya dua opsi sekarang. Opsi pertama, kamu teriak, kamu buat keributan. Kamu konfrontasi dia sekarang juga. Tunjukkan semua amarahmu di malam pernikahanmu ini. Tapi dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang kamu histeris karena terlalu lelah. Rencana mereka untuk membuatmu terlihat gila akan dimulai malam ini juga. Tanpa ada yang percaya padamu. Mereka akan menang. Kamu akan mati perlahan. Aku melihat ke arah pintu yang sebentar lagi akan terbuka. Aku membayangkan wajah Devan, wajah malaikatnya, wajah iblisnya. Rasa mual melanda perutku. Aku tidak bisa membiarkan amarah mengalahkanku. Bima melanjutkan. Nadanya kini melunak namun berisi perintah yang tak terbantahkan. Opsi kedua. Kamu diam. Hapus air matamu. Pasang topeng terindah yang kamu punya. Berpura-puralah tidak ada yang terjadi. Sambut suamimu, tidurlah di sebelahnya. Biarkan dia merasa menang. Tapi ingat, kamu tidak boleh menyentuh satupun vitamin yang Nyonya Karina berikan. Sementara itu, aku akan membantumu. Kita kumpulkan bukti. Kita hancurkan mereka perlahan-lahan. Kita buat mereka kehilangan segalanya. Persis seperti mereka ingin menghancurkanmu dan ayahmu. Wajah Bima begitu dekat. Tatapannya menembus topeng kejutanku, menuntut keputusan. Aku merasa seolah aku berada di ambang jurang, dan Bima adalah satu-satunya tali yang tersisa. Suara gesekan kunci dan gagang pintu yang ditarik terdengar semakin dekat. Devan sudah di depan mata. Pilih sekarang, Risa. Desak Bima untuk terakhir kalinya. Terjatuh dan kalah, atau diam dan menang. Aku menatap Bima. Pria asing yang baru kutemui ini telah menyelamatkan nyawaku. Menyelamatkan kehormatan ayahku. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya. Tapi aku tahu aku tidak bisa mempercayai orang yang akan masuk ke kamar ini sebentar lagi. Aku teringat wajah ayahku, perusahaan yang dibangunnya. Aku tidak boleh membiarkan parasit itu mengambilnya. Aku menarik napas panjang, sangat panjang, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di jiwaku. Aku mengangguk pelan. Setuju. Aku memilih untuk bertarung. Aku memilih untuk menjadi aktris terbaik malam ini. Bima membalas anggukanku dengan anggukan singkat. Gerakannya kembali berubah menjadi kilat, efisien, dan tanpa suara. Dia meraih gagang pintu kaca balkon, membukanya sedikit, cukup untuk menyelinap keluar. Sebelum bayangannya benar-benar hilang di balik tirai dan kegelapan malam Bali, dia melemparkan pandangan terakhir padaku, sebuah tatapan yang menyiratkan pesan, kau harus kuat. Aku bergegas menuju kamar mandi. Aku menyalakan keran wastafel dengan volume penuh agar suara air yang menderu bisa menutupi suara detak jantungku yang berisik. Aku membasuh wajahku berulang kali dengan air dingin, berharap air itu mampu mencuci bersih semua jejak ketakutan dan air mata di mataku. Di cermin, aku melihat pantulan diriku, seorang pengantin rapuh dengan mata merah dan tatapan kosong. Aku tidak boleh terlihat seperti ini. Aku meraih tas kosmetiku, memoleskan sedikit bedak untuk menyembunyikan sembab di mataku. Aku mengatur napas. Aku menegakkan punggungku. Aku melihat pantulan di cermin sekali lagi. Wanita di sana kini terlihat lebih tenang, lebih dingin. Aku bisa melakukan ini. Aku akan menjadi Risa yang sangat bahagia. Aku akan menjadi Risa yang sangat bodoh. Aku mematikan keran air, lalu melangkah keluar dari kamar mandi.
Aku melintasi ruangan mewah itu dengan langkah yang kupaksakan agar terlihat santai dan anggun. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, ia masih sedikit gemetar, tapi aku berhasil menguasainya. Aku menarik napas terakhir, lalu membuka kuncinya. Pintu terbuka. Devan berdiri di sana, tampan dengan setelan jas mahal yang masih melekat di tubuhnya. Ia tersenyum lebar, senyum yang memamerkan deretan gigi putih yang rapi. Senyum yang selama 2 tahun ini kupikir tulus. Senyum yang kini terasa seperti tawa iblis di telingaku. "Sayang, kenapa dikunci?" goda Devan. Suaranya penuh kasih sayang yang dibuat-buat, persis seperti yang Nyonya Karina bilang. "Kamu ganti baju, ya? Aku kira kamu ketiduran." Aku memaksakan seulas senyum paling manis yang bisa kubentuk. Rasanya otot-otot di wajahku berontak. "Maaf, Mas," kataku. Suaraku terdengar sedikit parau, tapi aku mencoba membuatnya terdengar seperti suara lelah, bukan suara habis menangis. "Aku ke kamar mandi sebentar. Lupa kalau Mas sudah kembali." Devan melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ia merentangkan tangan, hendak memelukku. Saat tubuhnya bersentuhan dengan tubuhku, aku merasakan dorongan kuat untuk muntah. Aroma parfum mahalnya yang dulu kusukai kini terasa menyengat dan memuakan. Pelukan yang dulu terasa melindungi kini terasa seperti lilitan ular piton. Aku memejamkan mata, menahan napas, membiarkan diriku dipeluk. Tanganku hanya tergantung kaku di sisi tubuhku. Aku tidak sanggup membalas pelukan itu. Devan melepaskan pelukan itu, menatap wajahku dengan tatapan khawatir palsu. "Kamu kenapa gemetaran, sayang? Dingin ya AC-nya? Atau kamu gugup?" tanyanya sambil mengusap pipiku dengan lembut. Sentuhan itu membuat kulitku merinding jijik. "Sedikit dingin, Mas. Dan aku agak lelah," jawabku, menciptakan jarak dengan alasan yang logis. "Aku mau minum dulu, ya." Devan tersenyum maklum, mengambil kesempatan itu untuk melepaskan jasnya. "Ya sudah, kamu duduk dulu. Aku ganti baju dulu. Gerah banget pakai ini seharian." Aku berjalan menuju sofa, dan mataku terpaku pada satu benda. Ponsel Devan tergeletak di meja samping tempat tidur. Layarnya menyala karena ada notifikasi masuk. Dalam 1/1000 detik, aku melirik Devan yang sedang membelakangiku, berjalan ke arah lemari tempat aku bersembunyi tadi. Jantungku kembali berdebar ngeri. Devan membuka pintu lemari. Lemari yang kini kosong tanpa jejak Bima. Sementara Devan sibuk di lemari, aku memberanikan diri mendekat ke meja. Jaraknya hanya beberapa langkah. Di layar ponsel yang menyala itu, terpampang jelas sebuah pesan dari kontak yang tertulis, "Mama Karina." Isi pesannya berbunyi, "Kerja bagus, Devan. Ratu harta sudah di tangan. Jangan lupa dosis besok pagi. Dan jangan sentuh dia, nanti dia curiga." Aku memundurkan langkahku. "Ratu harta." Begitu mereka memanggilku. Api amarah di dadaku kini mendidih. Tapi aku ingat kata-kata Bima, diam dan menang. Aku memasang kembali topeng polosku tepat saat Devan berbalik, mengenakan kaos santai. "Ada apa, sayang?" tanya Devan sedikit waspada, segera meraih ponselnya. Aku mengangkat wajah, memasang ekspresi datar. "Enggak, Mas. Cuma nyala sebentar tadi. Mungkin notifikasi bisnis." Devan mengecek ponselnya, dan aku bisa melihat perubahan mikro di wajahnya saat membaca pesan dari ibunya. Ada sedikit senyum licik yang coba ia sembunyikan sebelum ia buru-buru memasukkan ponsel itu ke saku celananya. "Oh, iya. Biasa. Ada urusan mendesak." Kilahnya santai. Malam itu, aku harus mendengarkan bualan Devan tentang masa depan kami, tentang rencana bulan madu, tentang betapa ia mencintaiku. Setiap kata cinta yang keluar dari mulutnya terasa seperti sampah beracun di telingaku. Aku harus menahan diri, memejamkan mata, dan berharap malam itu cepat berlalu. Aku beralasan sedang tidak enak badan dan sangat lelah agar bisa menghindari kontak fisik lebih jauh. Devan tampak sedikit kecewa, namun ia tetap memerankan peran suami pengertian. Aku berbaring di sebelahnya, dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit yang gelap. Aku tidak bisa tidur sedetik pun. Di kegelapan itu, aku meraba-raba bantal sofa di dekatku, mencari Bima, berharap pria itu masih ada di sana. Tanganmu menyentuh kartu nama hitam itu. Aku meraihnya, menyembunyikannya di balik genggaman tanganku. Aku harus menunggu fajar tiba. Begitu matahari mengintip dari balik tirai, aku tahu, perang akan dimulai. Aku, Risa, si ratu harta yang mereka remehkan, akan menjadi mimpi buruk terbesar mereka. Fajar menyingsing di Bali,
membawa serta warna jingga keemasan yang seharusnya terasa damai. Tetapi bagiku, pagi itu terasa dingin dan berlumuran kebohongan. Aku tidak tidur sama sekali. Di sebelahku, Devan mendengkur halus. Tidur pula seolah dia adalah suami paling setia di dunia. Dengkuran itu, yang dulunya kurasa lucu, kini terdengar seperti lolongan kemenangan seorang penjahat. Aku menunggu dengan sabar hingga Devan bangun. Saat ia bangkit dan berjalan ke kamar mandi, aku segera meraih kesempatan itu. Aku melompat dari ranjang, bergerak cepat, bukan ke kamar mandi untuk bersiap, melainkan menuju ke walk-in closet, tempat di mana semua mimpi burukku bermula. Aku menutup pintu lemari itu, memastikan kunci di bagian dalam terkunci rapat. Aku merogoh saku robe mandiku, menarik keluar kartu nama hitam milik Bima. Di bawah pencahayaan lampu lemari yang redup, aku bisa melihat tulisan perak di kartu itu. Bima, konsultan keamanan pribadi. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada alamat, hanya nama, profesi, dan satu nomor telepon. Aku berdiri mematung, menatap kartu itu dengan segala keraguan dan harapan. Seorang pria asing, yang mengaku bekerja untuk ayah, yang menyelinap masuk ke kamar pengantinku. Secara logika, ini adalah ide yang sangat buruk. Aku harus menelepon polisi. Tapi kemudian, aku teringat Nyonya Karina dan Devan. Polisi akan langsung percaya pada ucapan mereka. Seorang pengantin baru yang histeris dan mulai halusinasi. Aku tidak punya bukti fisik. Keputusan harus dibuat. Pilihanku terbatas. Mempercayai Bima, yang entah bagaimana tahu rencana jahat mereka, adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan keadilan bagi ayah. Aku menatap kartu itu sekali lagi, lalu menarik napas panjang. Aku mengeluarkan ponsel pribadiku yang biasa kusembunyikan di laci rahasia meja rias. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membuka menu pesan dan mengetikkan serangkaian kalimat yang terasa ganjil, seperti mengirimkan permintaan bantuan ke dimensi lain. Ini Risa. Aku sudah tahu rencana Nyonya Karina. Aku butuh bantuanmu. Temui aku. Aku menekan tombol kirim, dan segera menghapus pesan itu dari riwayat percakapan. Aku tidak mau mengambil risiko Devan melihatnya. Ponsel ini, ponselku yang lama, harus menjadi senjata rahasia. Tepat saat aku memasukkan ponsel itu ke balik tumpukan pakaian, terdengar ketukan pelan dari pintu lemari. Aku terkejut, panik melanda. Apakah Devan sudah selesai mandi? Bagaimana dia tahu aku di sini? Sayang, kamu di mana? Suara Devan terdengar dari luar. Nada suaranya lembut, penuh perhatian, topeng terbaiknya. Aku sudah selesai mandi. Sarapan sebentar lagi siap. Aku menarik napas dalam-dalam. Sebentar, Mas. Aku sedang memilih baju. Gaunku basah kena embun. Teriakku kembali, memaksakan suaraku agar terdengar normal dan sedikit manja. Jangan lama-lama, ya. Jawab Devan. Suaranya terdengar menjauh. Aku akan tunggu di balkon. Aku menghela napas lega. Nyaris, aku harus berhati-hati. Kecurigaan sekecil apapun bisa merusak segalanya. Aku segera mengganti gaun pengantinku dengan robe sutra yang elegan, lalu berjalan keluar dari lemari. Devan sudah duduk di balkon, menikmati kopi, memandang laut, persis seperti pria ideal dalam film romantis. Dia menoleh dan tersenyum padaku. Senyum itu, yang kini kumaknai sebagai seringai seorang predator, membuatku bergidik. Duduk sini, sayang, ajak Devan, menepuk kursi di sebelahnya. Kamu kelihatan pucat. Pasti terlalu lelah ya mengurus resepsi. Aku memaksakan seulas senyum sendu. Iya, Mas. Rasanya pusing sekali. Aku benar-benar harus istirahat dari urusan perusahaan selama beberapa hari. Aku sengaja melontarkan kalimat itu. Aku ingin dia merasa rencananya berhasil. Aku ingin dia merasa aku sudah mulai menunjukkan gejala awal dari tekanan mental yang ia harapkan. Devan tersenyum tipis. Senyum yang penuh kemenangan yang hanya berlangsung sepersekian detik, namun tertangkap jelas oleh mataku yang kini sangat waspada. Tentu, sayang, jangan khawatir. Ada aku. Aku akan membantu mengurus berkas-berkas ayah. Kesehatan mentalmu yang utama. Jangan sampai kamu menjadi seperti. Dia menghentikan kalimatnya. Dia tidak jadi menyebutkan nama ibuku, tapi aku tahu kemana arah kalimatnya. Dia selalu menggunakan trauma masa lalu keluargaku sebagai senjata halus untuk mengendalikan emosiku. Aku menahan diri untuk tidak menampar wajah tampannya itu. Aku hanya mengangguk lemah, membiarkan diriku terlihat pasrah. Aku takut, Mas. Jangan takut, sayang, balas Devan, meraih tanganku.
Aku selalu di sini. Genggaman tangannya yang dulu kurasa hangat, kini terasa seperti borgol dingin yang membelengguku. Setelah sarapan yang terasa seperti siksaan, dengan senyum palsu Devan dan ocehan manisnya tentang rencana masa depan, aku segera mengirim pesan lagi ke Bima. Aku harus segera bergerak. Aku berdalih ingin pergi ke spa resort untuk menenangkan diri dan melemaskan otot. Devan tentu saja mengizinkan dengan senang hati. Dia pasti berpikir, bagus, si Risa bodoh ini sudah mulai fokus pada hal-hal sepele, bukan pada bisnis. Tentu saja, tujuanku bukan spa. Aku menyewa mobil resort dengan alasan ingin pergi ke toko souvenir di luar. Begitu aku tiba di jalan raya utama, aku meminta sopir untuk berhenti di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggiran kota. Itu adalah kode yang sudah kuketik di pesan untuk Bima. Di sudut kafe yang gelap dan sepi, Bima sudah menungguku. Dia tidak minum kopi, hanya duduk tegap, dengan punggung lurus, mengamati pintu masuk. Aku melepas kacamata hitamku dan berjalan menghampirinya. Dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tahu seberapa besar bahaya yang mengintai di balik senyum suamiku. Aku punya waktu 30 menit. Kataku tanpa basa-basi begitu aku duduk di hadapannya. Bima tidak menyambutku dengan basa-basi. Dia langsung menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. Amplop itu terasa berat. Ini adalah hasil penyelidikan terbaruku, yang sempat terpotong setelah kecelakaan ayahmu. Kata Bima, suaranya tenang, namun matanya memancarkan urgensi yang sangat nyata. Aku berhasil mengumpulkan kembali datanya. Nyonya Karina. Nama aslinya bukan Karina Kusuma. Dia adalah Karina Hadiwijaya. Dia punya utang miliaran rupiah karena investasi bodong di Hong Kong. Dia dan anaknya, Devan, berada di ambang kebangkrutan total. Aku terkejut. Utang miliaran. Benar. Dan satu-satunya jalan keluar mereka adalah Pramana Resort. Lanjut Bima. Lalu, tentang kecelakaan ayahmu. Aku menelan ludah. Ini adalah bagian yang paling kutakuti. Bima mengambil sebuah foto dari dalam amplop. Itu adalah foto ayah, tertawa, sedang berdiri di dek kapalnya. Semua bukti di kepolisian bilang rem kapal rusak akibat korosi air laut. Tapi aku menemukan ini. Bima menunjukkan sebuah laporan forensik kecil. Aku mencuri ini dari berkas investigasi lokal. Ada residu bahan kimia yang sangat spesifik ditemukan di sistem rem kapal ayah. Bahan ini hanya digunakan dalam pembuatan ranjau laut militer. Bahan ini mempercepat korosi logam dalam hitungan jam. Kepalaku terasa pening. Aku tidak bisa bernapas. Pembunuhan berencana. Sehari sebelum kecelakaan, Bima melanjutkan. Nadanya kini semakin tegas dan tanpa emosi. Devan mentransfer sejumlah besar uang ke rekening yang teridentifikasi milik seorang mantan teknisi kapal yang punya catatan kriminal. Uang itu untuk menutup utang judi Devan yang sudah jatuh tempo, dan yang pasti, untuk menyingkirkan ayahmu. Aku meremas gaun sutra di pangkuanku. Itu lebih dari penipuan. Itu adalah pembunuhan. Lelaki yang tidur di sebelahku, yang kupercayai, telah membunuh ayahku demi melunasi utang judinya. Aku akan membunuhnya. Desisku. Suaraku dipenuhi kebencian yang murni. Aku akan membunuh mereka berdua. Bima menatapku dengan sorot. Mata dingin. Itu yang mereka mau, Risa. Kalau kamu membunuh mereka, kamu yang masuk penjara. Mereka akan tetap menang. Warisan ayahmu akan disita oleh negara, dan Nyonya Karina sudah mengatur agar sisa aset yang masih ada akan jatuh ke tangan pengacara mereka. Aku tersentak. Aku sadar Bima benar. Aku tidak boleh membiarkan amarah mengalahkanku.
Lalu, apa rencanamu? Tanyaku. Nadaku kini berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan, meniru nada suara Bima. Rasa sakit itu masih ada, tetapi aku harus menekannya jauh di dalam. Aku harus berpikir, bukan merasakan. Bima tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang tersirat, seolah ia bangga dengan perubahan sikapku. Kita akan bermain sesuai aturan mereka. Mereka ingin kamu terlihat gila? Kita buat akting gila yang paling meyakinkan. Tapi, di balik akting itu, kamu harus mengambil alih kendali perusahaan secara diam-diam. Amankan aset, temukan bukti fisik, dan yang paling penting, kamu tidak boleh minum satupun pil atau cairan yang mereka berikan. Mereka pasti akan mengawasi pergerakanku, kataku, memikirkan setiap sudut villa. Apalagi Nyonya Karina. Dia cerdas. Benar, balas Bima. Itulah kenapa aku punya ini. Bima membuka tas kecilnya, mengeluarkan beberapa alat kecil, kamera pengintai seukuran kancing baju, dan sebuah perangkat perekam suara yang sangat sensitif. Ini adalah mata dan telinga kita di dalam villa itu, jelas Bima. Kamu harus menanamnya. Di ruang kerja Devan, di ruang tamu, dan yang paling penting, di kamar mandi. Mereka akan sering berbicara rahasia di tempat yang mereka anggap aman. Rekam semuanya. Risa. Rekam setiap detail yang bisa mengikat mereka pada kejahatan mereka. Aku memegang kamera kancing itu. Aku, pewaris hotel mewah, kini harus menjadi mata-mata di rumahku sendiri. Situasi ini begitu absurd, begitu konyol, hingga hampir saja aku tertawa kecil. Aku menatap Bima. Ini adalah rencana gila. Terkadang, rencana gila adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan musuh yang gila. Balas Bima. Sorot matanya kini mengandung sedikit kehangatan, seolah ia mengerti beban yang kupikul. Aku akan menghubungimu melalui ponsel rahasia itu. Jangan pernah, aku ulangi, jangan pernah kamu menghubungiku melalui ponsel pribadimu. Dan jangan pernah bertemu denganku di tempat yang sama 2 kali berturut-turut. Aku mengangguk, menerima semua alat itu. Amplop tebal itu kini berisi bukti pembunuhan ayahku, dan tas tanganku kini berisi alat mata-mata. Aku berdiri, siap untuk kembali ke kandang singa. Satu hal lagi, Risa, kata Bima, sebelum aku melangkah pergi. Mereka akan mencoba membuatmu putus asa. Mereka akan mengungkit masa lalumu, kelemahanmu. Ingatlah, kamu bukan lagi gadis yang rapuh. Kamu adalah anak ayahmu. Kamu adalah penguasa Pramana Resort. Mereka tidak akan pernah bisa mengambilnya darimu, kecuali kamu mengizinkannya. Aku menatap Bima lurus di matanya. Aku tidak tersenyum, tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Rasa sakitku tidak hilang, tapi kini ia bermetamorfosis menjadi kekuatan. Aku akan membuat mereka membayar mahal, Bima. Kataku, suaraku kini mantap dan dingin, tanpa getaran sedikit pun. Lebih mahal daripada utang judi mereka. Aku meninggalkan kafe itu, kembali ke mobil resort yang menungguku. Sopir itu tersenyum padaku. Bagaimana, Nyonya? Sudah lebih rileks. Aku tersenyum balik, senyum yang paling manis dan paling palsu yang pernah ku bentuk. Ya, Pak, jauh lebih baik. Kita pulang sekarang. Aku kembali ke villa pribadi, kembali ke suami dan ibu mertuaku, musuh-musuh terbesarku. Malam itu, aku akan memulai sandiwara yang akan mengubur mereka hidup-hidup. Babak kedua dari tragedi ini akan segera dimulai. Aku kembali ke villa dengan wajah yang kupaksakan agar terlihat lebih cerah, seolah kunjungan ke spa, atau lebih tepatnya, pertemuan rahasia dengan Bima, telah memberikan efek ajaib. Devan menyambutku di teras, senyumnya menyebar, penuh kepuasan yang tersembunyi. Dia pasti mengira aku sudah mulai fokus pada hal-hal sepele, mengabaikan ketegangan bisnis yang ia ciptakan. Kamu terlihat lebih segar, sayang, kata Devan, mengusap pipiku dengan ibu jarinya. Aku menahan diri untuk tidak membuang muka. Sentuhannya kini terasa menjijikan, kotor, dan penuh rencana busuk. Aku hanya membalasnya dengan senyum tipis, menunjukkan sedikit kelelahan yang tersisa. Aku harus bergerak cepat sebelum Nyonya Karina kembali atau Devan mulai mencurigai gerak-geriku. Sambil berbasa-basi tentang pemandangan laut, aku menyelinap ke kamar mandi utama. Itu adalah tempat pertama yang harus kujadikan markas pengintaian. Devan sering menggunakan kamar mandi itu untuk berbicara dengan nada rendah, yakin bahwa gemuruh air dan lapisan marmer tebal akan melindungi rahasianya. Di bawah gemuruh air pancuran yang sengaja kubiarkan mengalir deras, aku mengeluarkan kamera kancing super kecil dari tas kosmetiku. Dengan tangan yang kini bekerja sangat mantap,
Dilatih oleh adrenalin dan dendam, aku menempelkan kamera itu di celah kecil di antara bingkai cermin dan dinding. Lokasinya strategis, menghadap langsung ke wastafel dan pintu. Dalam hitungan detik, kamera itu sudah terpasang sempurna, hampir tidak terlihat. Sore itu, suasana di villa terasa seperti panggung teater yang sunyi. Aku mulai memainkan peran baruku, Risa yang rapuh. Aku sengaja berjalan mondar-mandir di ruang tamu, memegang kening, menghela napas panjang, dan membuat diriku terlihat mudah terkejut oleh suara-suara kecil. Nyonya Karina tiba di villa tak lama setelah senja, membawakan hadiah. Aku menyambutnya dengan pelukan kaku yang ia balas dengan pelukan hangat palsu. "Kamu harus menjaga kesehatanmu, nak," ujar Nyonya Karina. Suaranya dipenuhi nada keibuan yang manipulatif. "Mengurus perusahaan besar sendirian itu berat. Jangan sampai kamu sakit." Dia menyodorkan sebuah kotak kecil yang dibungkus cantik. Di dalamnya, terdapat botol kaca berisi pil-pil berwarna biru muda. Ini vitamin penenang khusus. Resep herbal dari dokter terbaik di Singapura. Minum 1 butir setiap pagi sebelum sarapan. Ini akan menenangkan sarafmu dan mencegah stres berlebihan. Aku menatap botol itu. Vitamin penenang khusus. Aku tahu persis apa isi benda itu. Racun pemicu halusinasi. Aku harus menelan jijiku. "Terima kasih, Bu," kataku, memaksakan senyum tulus yang paling memelas. "Ibu sangat perhatian." Nyonya Karina tersenyum puas. Senyum itu seolah berkata, "Umpanku berhasil." Dia tidak tahu bahwa aku kini memegang kendali atas permainan ini. Malam itu, setelah makan malam, aku menunggu hingga Devan dan Nyonya Karina sibuk di ruang kerja, membahas berkas-berkas ayah yang kini terasa begitu najis di tangan mereka. Aku menyelinap ke kamar, lalu mengeluarkan ponsel rahasia. Dengan perasaan campur aduk, aku membuka aplikasi yang Bima install di ponsel itu. Layarnya menunjukkan tayangan langsung dari kamera kancing di kamar mandi. Gambar Nyonya Karina dan Devan tidak ada, tetapi suaranya sangat jelas. Aku bisa mendengar mereka berbicara di ruang kerja. Suaranya sedikit redam, namun semua kata-katanya tertangkap. "Pil itu harus diminumnya teratur, Devan." Suara Nyonya Karina terdengar tegas. "Dosisnya sudah cukup tinggi. Dalam 2 minggu, dia pasti akan mulai melihat bayangan. Pastikan dia melihatmu sebagai pahlawan yang merawatnya, bukan musuh." "Tentu, Ma," jawab Devan. Nadanya kini dingin dan serak. Tak ada lagi kemanisan yang ia tunjukkan padaku. "Aku akan memastikannya. Tapi bagaimana dengan aset likuidnya? Aku butuh dana segar untuk melunasi utangku di Jakarta. Aku tidak bisa menunggu 3 bulan." Aku mengepalkan tangan, mendengar suaraku sendiri terengah-engah. Mereka begitu tergesa-gesa dan serakah. Kabar baiknya, keserakahan mereka akan menjadi kejatuhan mereka. Keesokan paginya, aku bangun lebih dulu. Devan masih tidur pulas. Aku mengambil 1 butir pil biru muda dari botol, vitamin, yang kuberikan Nyonya Karina. Pil itu terasa hangat dan jahat di telapak tanganku. Aku berjalan menuju wastafel, tempat dispenser air minum kemasan berada. Devan pasti akan mengawasiku, bahkan dari tempat tidur. Dia ingin memastikan aku menelan pil itu. Aku mengisi gelas dengan air, lalu berpura-pura menelan pil itu dengan susah payah. Aku meneguk air, menahan pil itu di bawah lidahku. Aku lalu berjalan ke balkon, menikmati udara pagi yang sejuk, pura-pura menghirup kesegaran. Ketika aku yakin Devan sudah kembali memejamkan mata, aku bergegas ke kamar mandi. Aku meludahkan pil biru itu ke dalam tisu, menggulungnya rapat, dan menyembunyikannya di antara sampah kertas di keranjang. Lalu, aku berjalan ke pot tanaman lidah mertua yang ada di sudut kamar mandi. Aku menuangkan air di gelas itu ke pangkal tanaman. "Kasihan, sebentar lagi kamu akan keracunan, tapi setidaknya bukan aku," pikirku getir. Devan bangun tak lama kemudian, dan seperti yang kuduga, hal pertama yang ia tanyakan adalah, "Sudah minum vitaminnya, sayang?" Aku tersenyum lembut. "Sudah, Mas. Rasanya agak pahit. Tapi aku harus sehat, kan?" Devan mencium keningku. Senyumnya kini jauh lebih lebar, penuh kelegaan yang mengerikan. "Tentu saja, sayang. Itu obat yang bagus." Aku membiarkan hari-hari berikutnya berlalu dalam sandiwara yang melelahkan. Aku berpura-pura sering lupa meletakkan kunci, membuat catatan kecil yang aneh di buku harianku, yang kutahu pasti akan dibaca oleh Nyonya Karina, dan sering mengeluh tentang sakit kepala yang hebat. Aku bahkan memasukkan sedikit humor untuk menjaga kewarasanku di tengah situasi yang begitu absurd ini. Suatu pagi,
Saat Devan sedang sibuk berpakaian di depan cermin, aku sengaja menunjuk ke arahnya dengan wajah bingung. Mas lupa pakai celana, ya? Kataku dengan nada cemas yang dibuat-buat. Devan langsung menunduk panik melihat celananya. Padahal ia mengenakan celana jeans dengan sempurna. Aku tertawa kecil. Tawa yang langsung kubah menjadi batuk-batuk kecil yang histeris. Devan, yang tidak sadar bahwa aku sedang mengolok-oloknya, langsung berlaga panik. Ya Tuhan, sayang, kamu kenapa? Kamu lihat apa? Katanya sambil memelukku erat. Mengira aku sudah mulai berhalusinasi. Aku tadi melihat kamu seperti tidak pakai apa-apa, Mas. Kataku, sengaja membuat suaraku terdengar bingung dan polos. Maaf, Mas. Pusingku kambuh. Devan dan Nyonya Karina, yang kebetulan masuk membawa minuman herbal, racun dosis kedua, langsung bertukar pandang penuh makna. Obatnya bekerja, pikir mereka. Aku, di sisi lain, hanya bisa bersyukur karena aktingku berhasil membuahkan hasil. Di tengah semua sandiwara ini, kontakku dengan Bima semakin intens. Aku mengirimkan rekaman suara Nyonya Karina dan Devan setiap malam. Rekaman itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Satu malam, aku berhasil merekam percakapan mereka yang paling penting di ruang kerja. Devan mengeluh bahwa perusahaan terlalu likuid. Ayah Risa menyimpan terlalu banyak uang di rekening operasional Pramana, keluh Devan. Uang itu harus kita transfer keluar sebelum status perwalian kita sah. Kalau tidak, hakim bisa membekukannya. Aku tahu, jawab Nyonya Karina tajam. Aku sedang menyiapkan proyek investasi cepat dengan perusahaan fiktif di Jakarta. Begitu Risa menandatangani persetujuan, kita bisa menguras kas perusahaan dalam hitungan hari. Proyek ini harus terlihat sangat meyakinkan. Devan, Risa harus menandatanganinya atas nama komisaris utama. Aku mendengarkan rekaman itu berulang kali. Proyek investasi cepat. Ini adalah celahku. Aku harus mengamankan uang ayah sebelum mereka mengurasnya. Aku segera mengirimkan rekaman ini pada Bima melalui ponsel rahasia. Pesan balasannya datang 5 menit kemudian. Ini saatnya. Pindah semua aset likuid Pramana ke Foundation. Aku tahu ini adalah langkah paling berisiko. Memindahkan aset perusahaan adalah tindakan ilegal tanpa persetujuan dewan. Tapi aku tidak punya pilihan. Jika aku menunggu, uang ayah akan hilang selamanya. Malam itu, dengan Devan dan Nyonya Karina tertidur, aku menyelinap ke ruang kerja. Aku menyalakan komputer dan server utama Pramana Resort. Di bawah cahaya monitor yang remang-remang, dengan rasa takut yang bercampur keharusan, aku mulai memindahkan dana. Aku bekerja hingga subuh. Transfer dana miliaran rupiah itu terasa seperti sedang mencuri di rumahku sendiri. Namun aku tahu, aku sedang menyelamatkan harta ayah dari para perampok berkedok keluarga. Begitu transfer terakhir selesai, aku mematikan semua sistem, menghapus jejak, dan kembali ke kamar tidur. Aku berbaring di sebelah Devan, yang kini tidur nyenyak, tidak tahu bahwa di saat dia tertidur, aku baru saja mengosongkan kas perusahaan. Aku menatap wajahnya yang polos dalam tidur. Rasa iba sudah lama menghilang. Yang ada hanyalah tekad yang membaja. Aku siap untuk babak selanjutnya. Ujian kompetensi mental yang akan Nyonya Karina adakan. Biarkan mereka bermain. Aku sudah siap memberikan penampilan terbaik dalam hidupku. Minggu kedua berlalu, dan sandiwaraku sebagai istri yang cemas dan rapuh semakin sempurna. Aku sering berpura-pura lupa meletakkan kunci mobil, atau bahkan memanggil Devan dengan nama almarhum ayah. Aku bisa melihat kilatan puas di mata Devan dan Nyonya Karina setiap kali aku menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Mereka yakin sekali bahwa pil-pil racun itu telah berhasil menggerogoti mentalku. Padahal pil-pil itu kini menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman lidah mertua di kamar mandi. Kini, aku harus segera bergerak ke target utama. Mendapatkan bukti fisik keterlibatan mereka dalam kematian ayah. Aku tahu Nyonya Karina cerdik. Dia pasti tidak menyimpan bukti pembunuhan di villa ini. Aku harus menemukan waktu yang tepat untuk bertemu Bima lagi. Kesempatan itu datang pada hari Kamis. Saat Nyonya Karina pamit pergi ke Jakarta untuk urusan bisnis mendadak, kemungkinan besar untuk melobi pengacara atau menindaklanjuti rencana investasi fiktif yang ia susun untuk menguras uang Pramana Resort. Devan, sementara itu, sibuk bermain golf dengan rekan-rekan bisnis barunya. Aku beralasan kepada Devan bahwa aku harus mengunjungi villa lama ayah di Ubud untuk mengambil beberapa dokumen pribadi yang tertinggal. Devan dengan senang hati mengizinkan. Dia justru menyarankan agar aku membawa serta Nyonya Sinta, asisten rumah tangga senior, agar aku tidak sendirian, sebuah upaya halus untuk memata-mataiku. Tentu saja,
Aku tidak pergi ke Ubud. Aku menggunakan mobil pribadiku, dan seperti pertemuan sebelumnya, aku melakukan 2 kali pergantian mobil di jalan. Akhirnya, aku tiba di sebuah bengkel tua di daerah terpencil Denpasar. Di sana, Bima menungguku di dalam sebuah mobil van yang terlihat kusam. Kamu terlambat 3 menit. Sapa Bima. Begitu aku masuk ke dalam van. Suaranya datar, tanpa emosi, tetapi aku tahu dia mengkhawatirkanku. Aku menghela napas. Nyonya Sinta tiba-tiba ingin ikut ke Ubud. Aku butuh waktu 10 menit untuk meyakinkannya bahwa aku ingin sendiri. Waktu kita sempit, balas Bima. Langsung ke inti. Aku tahu kamu di sini bukan hanya untuk bertukar flash drive. Aku mengangguk. Aku butuh bukti ayah. Aku sudah mengosongkan aset likuid. Tapi aku perlu bukti fisik pembunuhan itu untuk memastikan mereka di penjara seumur hidup, bukan hanya penipuan. Bima menatapku lama. Tatapannya penuh evaluasi. Dia menyodorkan sebuah tablet komputer. Aku sudah menganalisis rekaman suara terakhir Nyonya Karina yang kamu kirim. Saat dia panik, dia menyebutkan sebuah lokasi. Kotak deposit aman di bank swasta Bali dengan kode nama Hadiwijaya. Karina Hadiwijaya, nama aslinya. Dia menyimpan bukti pembunuhan ayah di bank. Aku merasa seperti sedang menonton film mata-mata yang sangat buruk. Bukan bukti pembunuhan langsung, tapi dokumen yang memberatkan. Jelas Bima. Laporan otopsi kapal yang direkayasa. Bukti transfer terakhir kepada teknisi kapal. Dan yang paling penting, asuransi jiwa ayahmu. Nyonya Karina memalsukan beberapa tanda tangan ayahmu tak lama sebelum kecelakaan itu. Aku mengepalkan tangan. Asuransi jiwa. Kejahatan mereka benar-benar direncanakan dengan sangat matang dan licik. Aku sudah mendapatkan duplikat kunci kotak deposit itu, ujar Bima, menggeser sebuah kunci kecil berwarna perak di atas meja van. Aku punya koneksi di bank, tapi aku tidak bisa masuk. Itu akan terlalu berisiko, dan wajahku sudah dikenal. Bima menatapku. Kamu harus melakukannya, Risa. Kamu adalah satu-satunya yang bisa mendekati kotak deposit aman dengan alasan yang logis dan tanpa dicurigai. Aku menelan ludah. Merampok bank? Walaupun hanya kotak deposit. Ini adalah tindakan paling ekstrim yang pernah kulakukan. Tapi demi ayah, aku harus berani. Apa rencananya? Tanyaku. Suaraku kini terasa dingin. Bima menjelaskan dengan sangat rinci. Aku harus berpakaian layaknya pengusaha muda, bukan istri yang sedang sakit. Aku harus datang ke bank dengan ditemani seseorang yang bisa memberikan alibi yang logis. Aku akan menyiapkan alibimu, kata Bima. Aku akan memalsukan panggilan darurat dari pengacara ayahmu, memintamu segera memeriksa dokumen penting yang tertinggal. Kamu harus masuk ruang deposit, membuka kotaknya, memotret semua dokumen, dan segera pergi. Kita hanya punya waktu 15 menit sebelum sistem keamanan bank mulai curiga dengan aktivitas mencurigakan. Rasa takutku sudah hilang, digantikan oleh kesibukan menganalisis setiap risiko. Aku mengangguk. Aku setuju. Satu hal lagi, ujar Bima, menatapku dengan sorot mata yang sedikit melunak. Aku menemukan informasi tentang dirimu. Aku tahu kamu sangat menyayangi ayahmu, dan dia sangat bangga padamu. Jangan lakukan ini karena dendam, Risa. Lakukan ini karena keadilan. Dendam akan menghancurkanmu. Keadilan akan membebaskanmu. Kata-kata Bima menembus pertahananku. Aku menahan emosi yang tiba-tiba ingin meledak di dadaku. Keadilan. Ya, itu yang ku kejar. Aku menerima kunci perak itu dari Bima. Benda kecil itu terasa dingin dan berat, seperti beban yang harus kupikul. Bima memberiku sebuah kemeja putih dan blazer kantor yang kusut dari dalam tasnya. Ganti bajumu sekarang. Aku akan mengantarmu sampai gerbang bank. Setengah jam kemudian, aku berjalan memasuki lobi bank swasta Bali. Aku tidak lagi mengenakan gaun sutra. Aku mengenakan pakaian kerja, rambutku kuikat ke belakang, dan wajahku tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Aku adalah pewaris Pramana Resort, datang untuk mengurus urusan mendesak. Aku berhasil sampai di ruang kotak deposit aman. Dengan alasan gugup dan tekanan waktu, aku berhasil meyakinkan petugas bank untuk membiarkanku sendirian di dalam bilik kecil itu, hanya dengan sebuah alasan konyol tentang dokumen yang sangat sensitif. Kunci perak dari Bima bekerja sempurna. Pintu besi kotak deposit berlabel Hadiwijaya terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa dokumen yang diselimuti map plastik tebal. Aku tidak membuang waktu. Aku mengeluarkan ponsel rahasia, menyalakan mode kamera. Foto pertama,
Laporan otopsi rekayasa kapal Ayah, ditandatangani oleh seorang teknisi bayaran. Foto kedua, bukti transfer Devan ke rekening teknisi itu, dengan keterangan, biaya pelunasan utang mendesak. Foto ketiga, yang paling menyakitkan, polis asuransi jiwa ayahku, dengan nama Nyonya Karina sebagai ahli waris kedua, ditandatangani sebulan sebelum kecelakaan. Tanda tangan ayahku sedikit berbeda, sedikit gemetar. Nyonya Karina yang memalsukannya. Aku memotret setiap halaman, setiap detail, setiap angka. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut tertangkap, tetapi karena luapan kepastian. Aku tidak salah. Ayahku dibunuh. Dan aku, di malam pernikahanku, hampir tewas di tangan anak dari pembunuhnya. Aku selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Aku memasukkan kembali semua dokumen ke dalam kotak, menguncinya rapat, lalu berjalan keluar dari bilik kecil itu dengan kepala tegak. Aku tersenyum pada petugas bank, berterima kasih atas bantuannya, dan berjalan keluar dari lobi bank, membawa kebenaran paling gelap di tanganku. Bima sudah menungguku di mobil, tidak jauh dari bank. Begitu aku masuk, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya menyerahkan ponsel rahasia itu padanya. Sudah kudapatkan semuanya, Bima, kataku, suaraku serak. Bima mengambil ponsel itu, melihat rentetan foto yang baru kupotret. Ia mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sudah menduga ini. Sekarang, kata Bima, matanya menatapku lurus. Kita sudah punya bukti pembunuhan berencana. Kita bisa memenjarakan mereka kapan saja. Aku menatap Bima. Rasa lega memang ada, tetapi tidak ada kepuasan. Aku ingat kata-kata Nyonya Karina. Mereka harus kehilangan segalanya. Tidak sekarang, kataku. Kini suaraku mantap dan dingin. Persis seperti yang Bima ajarkan. Aku sudah memindahkan aset Pramana. Sekarang, kita biarkan mereka menandatangani perjanjian investasi fiktif itu. Biarkan mereka mengira mereka sudah menguasai segalanya. Sebelum akhirnya, aku menghancurkan mereka di depan umum. Bima tersenyum tipis. Sebuah senyum persetujuan. Aku tidak lagi tampak seperti pengantin yang rapuh. Aku kini terlihat seperti musuh yang paling menakutkan bagi Nyonya Karina dan Devan. Permainan akan segera dimulai, kata Bima. Dan kita sudah memegang kartu asnya. Aku kembali ke villa dengan topeng rapuh yang semakin meyakinkan. Padahal di dalam tas kerjaku tersimpan bukti keterlibatan Devan dan Nyonya Karina dalam pembunuhan berencana. Suasana di villa terasa seperti ketenangan sebelum badai. Devan tampak sedikit gelisah, sering mengecek ponselnya, menanti sinyal dari ibunya. Sementara Nyonya Karina, yang baru kembali dari Jakarta, tampak cerah dan penuh percaya diri. Aku tahu mereka sedang menyusun serangan finansial mereka. Proyek investasi fiktif yang dirancang untuk menguras uang tunai Pramana Resort. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah lebih dulu mengamankan aset likuid perusahaan keyayasan amal ayah yang tersembunyi. Sore itu, Devan masuk ke kamar, membawa berkas tebal yang dibungkus sampul mewah, lengkap dengan logo perusahaan palsu. Senyumnya begitu lebar, begitu puas, hingga aku harus mengerahkan seluruh tenaga untuk tidak tertawa di depannya. Sayang, lihat ini, kata Devan. Nadanya antusiasme yang dibuat-buat. Aku mendapatkan tawaran bisnis yang sangat menguntungkan. Sebuah proyek resor mewah di Lombok. Keuntungannya bisa melipat gandakan modal kita dalam setahun. Aku mengambil berkas itu, berpura-pura membacanya dengan tatapan kosong dan bingung. Aku menyipitkan mata, seolah kesulitan memahami istilah-istilah bisnis yang rumit. Ini adalah bagian dari aktingku, istri yang terlalu sakit untuk berpikir logis. Lombok? Tanyaku. Nadaku terdengar ragu dan sedikit cemas. Mas, aku rasa kita tidak boleh terburu-buru. Ayah selalu bilang, investasi properti harus dianalisis matang-matang. Devan langsung panik. Rencananya tidak boleh gagal di sini. Tidak, sayang. Aku sudah menganalisisnya. Ini emas murni. Aku sudah berbicara dengan pakar. Kamu tidak perlu khawatir. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kepada Dewan Direksi bahwa kamu, sebagai pewaris, mampu mengambil keputusan besar dan berani. Dia mengeluarkan pena mahal, lalu menunjuk ke bagian bawah halaman terakhir, tempat tanda tanganku sebagai komisaris utama diperlukan untuk persetujuan pencairan dana awal. Tanda tangani saja di sini. Aku akan mengurus sisanya. Anggap saja ini hadiah malam pertama kita, sayang. Mendengar dia menyebut penipuan ini sebagai hadiah malam pertama, perutku bergejolak jijik. Aku tahu proyek itu adalah jebakan maut yang dirancang Bima dengan bantuan koneksi intelijennya.
Tanah yang mereka tawarkan adalah kawasan lindung yang mustahil dikembangkan. Kontrak ini, setelah ditandatangani, akan membuat Devan bertanggung jawab penuh atas kerugian dan hutang. Aku mengangkat dagu, menatap matanya yang kini memancarkan keserakahan yang tidak terselubung. Aku menahan diri untuk tidak menghinanya. Baiklah, Mas, kataku, suaraku pelan, seolah aku sudah lelah melawan. Aku percaya padamu. Aku mengambil pena itu. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena kesenangan melihat perangkapku sendiri akan ditutup. Aku membubuhkan tanda tanganku di tempat yang ia tunjuk. Namun, itu bukan tanda tangan asliku. Berkat pelatihan singkat dari Bima, aku memalsukan tanda tangan yang sedikit berbeda, sedikit gemetar dan tidak sempurna. Tanda tangan yang nantinya bisa kusangkal di pengadilan dengan alasan aku berada di bawah tekanan atau pengaruh obat. Devan tidak menyadarinya. Dia terlalu sibuk merayakan kemenangannya. Dia langsung memelukku erat, mencium keningku dengan rasa terima kasih yang mendalam, seolah aku baru saja memberinya tiket ke surga. Terima kasih, sayang, bisiknya. Aku janji, kita akan hidup bahagia dari hasil ini. Aku hanya tersenyum tipis. Tentu, kita akan hidup bahagia, Mas. Tapi di dimensi yang berbeda. Setelah Devan bergegas pergi untuk mengirimkan berkas yang sudah ditandatangani itu kepada antek-antek Nyonya Karina, aku segera mengirim pesan ke Bima. Kontrak sudah ditandatangani. Segera implementasikan rencana investasi fiktif. Bima membalas singkat. Siap. Kini, yang harus kulakukan hanyalah menunggu. Menunggu racun keserakahan mereka bekerja. Beberapa hari kemudian, Nyonya Karina mulai mengeluh tentang keretakan dalam aliansinya dengan Devan. Aku mendengarkan melalui rekaman suara Bima. Devan, yang merasa dirinya lebih cerdas, mulai mempertanyakan rencana-rencana Nyonya Karina. Proyek Lombok ini lambat sekali pencairan dananya. Keluh Devan. Aku butuh uang tunai sekarang. Utangku sudah mencekik. Sabar, Devan. Balas Nyonya Karina tajam. Uang itu akan cair, tapi butuh proses. Kamu harus mempertahankan citra suami yang ideal di depan Risa. Jangan sampai kamu membuatnya curiga. Aku tersenyum dingin di kamarku. Aku tahu kenapa pencairan dana itu lambat. Bima sengaja menciptakan birokrasi yang sangat rumit, menunda-nunda prosesnya, sementara di saat yang sama, ia mengirimkan sinyal kepada para penagih utang Devan bahwa target mereka kini memiliki dana tak terbatas. Aku memutuskan untuk menanam benih kecurigaan baru. Saat makan malam, dengan Nyonya Karina dan Devan di meja, aku sengaja menjatuhkan garpu peraku ke lantai. Ya Tuhan, teriakku, berlebihan. Aku minta maaf. Aku melihat sesuatu. Nyonya Karina dan Devan langsung bereaksi. Melihat apa, Risa? Tanya Devan panik, mengira aku mulai berhalusinasi. Aku melihat garpu itu bergerak sendiri. Kataku, mataku bergetar, memaksakan air mata keluar. Tapi, itu bukan yang membuatku takut. Mas, tadi malam, aku mendengar Mas bicara di telepon. Mas menyebutkan nama Clara. Seketika, ruangan menjadi hening. Aku bisa melihat Nyonya Karina memelototi Devan. Clara adalah nama mantan tunangan Devan, seorang sosialita yang dicampakkan Nyonya Karina karena tidak cukup kaya untuk menyelamatkan keluarga mereka. Nyonya Karina selalu cemburu pada Clara, bahkan jauh sebelum aku hadir. Clara? Ulang Nyonya Karina. Suaranya mengandung bahaya. Siapa Clara? Devan. Devan tampak pucat pasi. Tidak, aku tidak menelepon siapapun. Risa hanya berhalusinasi. Obatnya sudah mulai bekerja. Tapi, Mas, kataku, dengan suara penuh kepolosan yang mematikan. Mas bilang Mas lebih mencintai Clara. Mas bilang Mas bosan diatur-atur oleh wanita berkuasa. Aku menatap Nyonya Karina. Aku tahu kalimat itu akan memicu bom. Wajah Nyonya Karina seketika berubah merah padam. Dia melempar serbetnya ke meja, menatap Devan dengan tatapan penuh kebencian. Aku sudah bilang, Devan, jaga sikapmu. Jangan pernah sebut nama wanita itu. Aku tidak tahu apa yang Risa bicarakan. Dia sakit. Teriak Devan, putus asa. Perdebatan mereka berubah menjadi pertengkaran sengit yang membuat villa yang sunyi itu bergemuruh. Aku, sang wanita sakit, yang menjadi pemicunya, hanya duduk diam, memandang mereka dengan tatapan polos. Aku telah berhasil menaburkan benih keraguan. Aliansi mereka, yang dibangun di atas keserakahan, kini mulai retak karena kecemburuan dan ketidakpercayaan.
Musuh yang saling bertikai adalah keuntungan terbesar bagiku. Aku menghabiskan supku, menikmati pertunjukan kehancuran mereka. Kini, semua sudah siap. Aset aman. Bukti pembunuhan sudah direkam. Dan jebakan hutang sudah ditandatangani. Aku tahu, Nyonya Karina tidak akan sabar lebih lama lagi. Dia akan segera memaksa diadakannya ujian kompetensi mental untuk mengakhiri drama ini secepatnya. Aku menanti, siap untuk memberikan penampilan terakhirku. Keesokan paginya, suasana di villa terasa seperti medan perang yang dingin. Devan dan Nyonya Karina nyaris tidak bertegur sapa. Dampak dari pertengkaran hebat tadi malam masih terasa jelas. Namun, aliansi mereka mengalahkan perselisihan pribadi. Mereka tahu waktu mereka hampir habis, terutama setelah Devan menerima ancaman serius dari penagih utang yang kini semakin agresif. Nyonya Karina memutuskan untuk bertindak cepat. Saat sarapan, ia duduk di hadapanku dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. "Risa, nak, ibu sangat mengkhawatirkan kondisimu. Semalam kamu berhalusinasi lagi, menyebut nama yang tidak ada. Ibu tidak bisa melihat kamu menderita seperti ini." Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku menutupi wajah. Aku menanggapi dengan suara lemah dan serak. "Aku juga takut, Bu. Aku merasa kepalaku sering kosong." "Itu karena tekanan bisnis," seru Nyonya Karina. Nadanya kini penuh semangat, persis seperti yang kuharapkan. "Kamu harus istirahat total. Demi kebaikanmu, Ibu dan Devan sudah memanggil seorang ahli kejiwaan terbaik. Dia akan datang siang ini untuk memberimu diagnosa resmi. Nak, jangan khawatir. Kami akan merawatmu." Aku mengangkat wajahku. Mataku tampak kosong. "Seorang ahli?" "Ya," sahut Devan. Senyum liciknya kembali muncul, mengira dia sudah memegang kendali penuh. "Dokter Burhan, spesialis kejiwaan. Dia akan memastikan kamu mendapatkan perawatan yang layak. Setelah itu, aku bisa mengurus semua berkas perusahaan agar kamu bisa fokus pada pemulihan. Semuanya akan baik-baik saja." Aku mengangguk lemah, memasang ekspresi pasrah. "Selamat datang, Dokter Burhan." Aku tahu siapa Dokter Burhan, psikiater bayaran yang sudah diatur oleh Nyonya Karina. Aku segera mengirim pesan rahasia ke Bima. "Dokter Burhan, siang ini." Bima membalas cepat. "Siap, aku akan mengurus Burhan. Tapi kamu harus siap." Aku menatap cermin, merapikan diriku. Aku harus terlihat cukup sakit saat dokter datang, tetapi tidak terlalu gila. Aku tahu inti dari ujian ini adalah membuktikan bahwa pil-pil racun itu tidak memengaruhiku, bahwa aku sepenuhnya waras, stabil, dan kompeten secara hukum. Tepat pukul 1 siang, bel villa berbunyi. Devan bergegas membuka pintu, menyambut dengan senyum lebar. Namun, senyum itu langsung membeku. Di depan pintu berdiri seorang pria parubaya yang berwibawa, mengenakan jas rapi. Di sebelahnya, berdiri 2 perawat resmi dari rumah sakit ternama di Bali. Pria itu bukan Dokter Burhan. "Selamat siang, Bapak Devan." Sapa pria itu ramah namun tegas. "Saya Dokter Surya, spesialis kejiwaan. Dokter Burhan mengalami insiden kecil di jalan dan meminta saya menggantikannya untuk kasus darurat ini. Saya sudah membawa semua berkas dan peralatan yang diperlukan untuk tes kompetensi mental." Devan tampak pucat. Ia menoleh ke arah Nyonya Karina yang berdiri di belakangnya. Raut wajah Nyonya Karina menunjukkan kekesalan dan kepanikan yang luar biasa. Rencana mereka berantakan. "Maaf, dokter," ujar Devan, mencoba beralasan. "Bisakah kita tunda? Kami menunggu Dokter Burhan. Dia punya riwayat pasien Risa." "Tidak bisa, Bapak," balas Dokter Surya profesional. "Berdasarkan laporan yang kami terima, kondisi Ibu Risa tergolong darurat. Penundaan bisa membahayakan kesehatannya. Saya harus segera melakukan pemeriksaan." Devan dan Nyonya Karina tidak punya pilihan. Pengacara dan notaris yang mereka sewa sudah menunggu di ruang kerja. Jika mereka menunda, mereka akan kehilangan momentum dan harus mengatur ulang seluruh skenario. Mereka mempertaruhkan segalanya pada keyakinan bahwa pil racun yang kuberikan pasti sudah bekerja. Mereka mempersilakan Dokter Surya masuk. Pemeriksaan dilakukan di ruang tengah villa. Aku duduk di sofa, memasang ekspresi kosong yang sudah kulatih berhari-hari. Dokter Surya duduk di hadapanku, mengeluarkan alat rekam dan berkas tes. Nyonya Karina dan Devan berdiri di sudut ruangan, menonton dengan tatapan penuh harapan yang licik. Dokter Surya memulai tes dengan lembut. "Ibu Risa, bisa dengar saya? Ibu tahu sekarang hari apa dan di mana kita berada?" Aku menarik napas panjang.
Aku menghentikan goyangan tubuhku yang kubuat-buat. Aku mengangkat kepalaku perlahan, menatap Dokter Surya. Mataku, yang tadinya kosong, kini berubah tenang dan fokus. Tentu saja, dokter. Jawabku, suaraku jernih, tenang, dan berwibawa. Sekarang hari Kamis, tanggal 27. Kita berada di villa pribadi milik Pramana Resort, di Bali. Dan saya adalah Risa, komisaris utama perusahaan ini. Devan terkesiap. Nyonya Karina membelalak kaget. Ruangan itu hening seketika. Dia pura-pura, dokter. Seru Devan, maju selangkah. Dia tadi pagi histeris. Dia tidak stabil. Tanyakan padanya tentang halusinasi yang sering dia lihat. Tenang, Bapak. Dokter Surya menahan Devan dengan tatapan tajam. Biarkan saya melakukan tugas saya. Dokter Surya melanjutkan tes dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin rumit. Perhitungan matematika, tes logika, dan tes memori jangka pendek. Aku menjawab semua pertanyaan itu dengan sempurna, melahapnya dalam hitungan detik. Logikaku tajam, ingatanku sempurna. Aku bahkan mengoreksi sedikit kesalahan perhitungan yang dibuat Dokter Surya, seolah aku adalah seorang CEO yang sedang menguji bawahan. Wajah Devan semakin pucat, kemarahan dan ketakutan terlihat jelas di matanya. Nyonya Karina meremas tangannya, tidak percaya. Kenapa pil itu tidak bekerja? Itulah yang pasti ada di pikiran mereka. Setelah 1 jam pemeriksaan intensif, Dokter Surya menutup berkasnya. Ia berdiri, lalu menatap Devan dan Nyonya Karina. Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh yang saya lakukan, ujar Dokter Surya dengan nada tegas, Ibu Risa berada dalam kondisi kesehatan mental yang prima. Kesadarannya 100% utuh, kognitifnya sangat baik, bahkan di atas rata-rata. Tidak ada indikasi depresi, skizofrenia, atau gangguan delusi seperti yang kalian laporkan. Dunia Devan dan Nyonya Karina runtuh. Rencana mereka hancur berkeping-keping. Saya akan membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk Ibu Risa, lanjut Dokter Surya. Dengan surat ini, beliau sepenuhnya cakap hukum untuk mengelola aset dan perusahaan sendiri. Permohonan perwalian yang kalian ajukan tidak memiliki dasar medis. Devan menatapku dengan tatapan tidak percaya yang bercampur kebencian. Dia maju menghampiriku. Wajahnya merah padam. Dokter Surya dan para perawat mulai meninggalkan ruangan, memberi kami sedikit privasi yang mencekik. Aku berdiri. Aku berjalan mendekati Devan. Langkahku anggun, tetapi mematikan. Aku berhenti tepat di depannya. Aku berjinjit sedikit, mendekatkan bibirku ke telinga suamiku yang kini gemetar. Dengan suara bisikan yang lembut, namun menusuk hingga ke tulang sumsum, aku berkata, "Teh herbal buatan ibumu rasanya agak pahit, Mas. Jadi, sejak hari pertama kamu membuatnya, aku selalu membuangnya ke pot tanaman. Lidah mertua di kamar mandi kini tumbuh subur. Tapi kasihan, dia keracunan pilmu. Bukan aku." Wajah Devan memucat pasi. Darah seolah terkuras habis dari kepalanya. Ia menatapku. Matanya dipenuhi teror murni. Selama ini, aku melanjutkan. Senyum dingin terukir di bibirku. Aku hanya bermain peran, Mas. Dan kamu adalah penonton yang paling mudah dibodohi. Selamat menikmati kehancuranmu. Aku berbalik badan, berjalan ke arah Nyonya Karina yang berdiri kaku. Aku menatapnya. Wanita berkuasa itu kini tampak menyedihkan. Aku juga sudah tahu tentang ayah, Bu. Bisikku pelan. Sebaiknya kalian siapkan pengacara, bukan untuk perwalian, tapi untuk kasus pembunuhan berencana. Aku meninggalkan ruangan, mengabaikan teriakan putus asa Devan dan Nyonya Karina yang kini saling menyalahkan. Di luar gerbang villa, mobil polisi yang dipanggil Bima untuk kasus penipuan dan pemalsuan dokumen sudah mulai mendekat. Sirenenya yang sayup-sayup terdengar menjadi musik pengiring bagi babak akhir kehancuran mereka. Perangkap halusinasi yang mereka siapkan telah menjadi kuburan bagi diri mereka sendiri. Dunia Devan dan Nyonya Karina telah hancur dalam hitungan jam setelah kedatangan Dokter Surya. Devan, dalam kepanikan, mencoba melarikan diri, tetapi mobil polisi yang dipanggil Bima sudah lebih dulu tiba di gerbang villa. Mereka ditangkap, bukan atas kasus pembunuhan ayahku, yang memerlukan penyelidikan forensik lebih lanjut, melainkan atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen asuransi, dan percobaan penggelapan dana perusahaan Pramana Resort. Namun, aliansi mereka dan koneksi Nyonya Karina masih memiliki kekuatan. Berkat pengacara licik yang bekerja sangat cepat dan jaminan uang tunai yang sangat besar, hasil penjualan beberapa aset pribadi Karina yang tersisa, mereka berhasil mengajukan penangguhan penahanan sementara. Keduanya dilepaskan,
tetapi ditetapkan sebagai tahanan kota dan wajib lapor. Mereka bebas, tetapi hancur. Semua rekening dan aset mereka dibekukan, dan mereka harus tinggal di sebuah apartemen biasa di pinggiran kota, jauh dari kemewahan Bali. Aku tahu ini belum berakhir. Kejatuhan finansial tidaklah cukup. Aku ingin mereka dipermalukan, kehilangan martabat, dan menyaksikan kehancuran mereka di hadapan publik yang sangat mereka hormati. Aku, yang kini dinyatakan sehat mental dan sepenuhnya cakap hukum, segera mengumumkan acara besar, gala dinner penggalangan dana amal untuk Yayasan Ayah, yang juga berfungsi sebagai rapat umum pemegang saham, RUPS, non-formal. Tempatnya, Grand Ballroom di Pramana Resort, tempat yang sama di mana resepsi pernikahanku yang penuh kebohongan diadakan. Aku mengundang seluruh dewan direksi, kolega bisnis Ayah, pejabat kepolisian, dan yang paling penting, semua media nasional. Malam itu, Grand Ballroom tampak berkilauan, dihiasi ribuan bunga anggrek putih dan lampu kristal yang memantulkan cahaya keemasan. Aku berdiri di dekat pintu masuk, menyambut para tamu. Aku mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, diapit oleh Bima yang kini resmi kujadikan kepala keamanan pribadi Pramana Resort. Bima berdiri tegak di sampingku, matanya yang tajam menyapu setiap sudut ruangan, memastikan keamanan. Aku melihat sosok yang paling kunanti. Devan dan Nyonya Karina datang. Wajah mereka tampak kuyu. Devan mengenakan jas yang sama saat ia ditangkap, tampak kusut. Nyonya Karina berusaha keras menyembunyikan rasa malunya di balik senyum kaku. Mereka pasti datang karena diwajibkan oleh pengacara mereka untuk menjaga citra di depan publik. Atau mungkin, mereka terlalu serakah untuk melewatkan acara sosial besar. Aku menyambut mereka dengan senyum anggun. Selamat datang, Ibu Karina. Selamat datang, Mas Devan. Senang melihat kalian berdua sehat. Nyonya Karina hanya bisa membalas dengan senyum palsu yang menegang. Devan menatapku dengan tatapan campur aduk antara kebencian dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang kurencanakan. Acara utama dimulai. Aku naik ke atas panggung dengan langkah tenang. Aku mengambil mikrofon. Ribuan pasang mata menatapku, menanti pidato dari pewaris yang baru saja melewati drama mengerikan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Sapaku, suaraku jernih dan berwibawa, jauh dari kesan istri yang rapuh. Malam ini, kita tidak hanya merayakan amal, kita merayakan kebenaran. Aku memberikan senyum kecil, dan suasana hening seketika. Perusahaan ini dibangun oleh ayah saya di atas fondasi kejujuran dan kepercayaan, lanjutku. Dan belakangan ini, fondasi itu coba dihancurkan dari dalam oleh parasit yang menyamar sebagai keluarga. Aku memberi isyarat kepada teknisi di belakang panggung, yang tentu saja sudah diatur oleh Bima. Lampu utama ballroom mendadak padam total. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya disinari oleh cahaya proyektor raksasa di belakangku yang menyala terang. Di layar raksasa itu, terpampanglah wajah Devan dan Nyonya Karina. Itu adalah rekaman CCTV resolusi tinggi dari kamar mandi vilaku, tempat pertama yang kupasangi kamera kancing. Suara mereka menggelegar melalui sound system canggih. Gadis bodoh itu sudah meminum pilnya. Dia pasti akan gila. Suara Devan terdengar jelas. Di layar, Devan tertawa jahat. Lalu Nyonya Karina menimpali. Kita harus memastikan dia tidak mengganggu sisa hidup kita. Ingat, kekayaan Pramana Resort bukan main-main. Ini adalah tiket kita keluar dari lilitan utang besar di Singapura. Ribuan tamu terperanjat. Bisikan panik terdengar di seluruh ruangan. Kilatan lampu flash kamera wartawan menyambar-nyambar. Aku tidak berhenti di situ. Video berganti. Kali ini, layar menampilkan screenshot dari dokumen-dokumen yang kucuri dari bank, bukti transfer dana ke teknisi kapal, dan laporan otopsi rekayasa yang menguatkan dugaan pembunuhan berencana terhadap ayahku. Devan yang berdiri di meja bundar VIP di depan panggung, terhuyung mundur. Wajahnya berubah pucat pasi, menatap layar dengan mata melotot, tidak percaya bahwa semua kejahatannya telah terekam dan disaksikan oleh seluruh publik bisnis nasional. Bohong! Itu editan. Itu deepfake, teriak Devan histeris. Suaranya cempreng dan putus asa. Ia mencoba melarikan diri, mendorong meja dan kursi, namun para wartawan segera menyerbunya, memberondongnya dengan pertanyaan tajam dan cahaya yang menyilaukan. Nyonya Karina, yang melihat anaknya hancur, mengambil langkah putus asa. Ia melihatku di atas panggung, lalu melihat ke arah Bima yang berdiri tegap. Ia tahu kapal ini sudah karam. Dengan wajah penuh dendam dan kemarahan, Nyonya Karina meraih sebuah botol anggur mahal di atas meja, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berlari menerjang ke arah panggung, berteriak histeris. Dasar anak sialan,
Aku akan membunuhmu. Gerakan Nyonya Karina begitu cepat. Bima bergerak lebih cepat. Dalam hitungan detik, Bima menerjang, memotong jalur Nyonya Karina. Nyonya Karina melayangkan botol anggur itu, namun Bima berhasil menangkisnya. Botol itu pecah, serpihan kaca dan anggur merah memercik kemana-mana. Tapi Bima berhasil mengunci lengan Nyonya Karina di belakang punggungnya. Keributan itu menjadi tontonan memalukan. Devan, yang melihat ibunya dipegang oleh pengawal pribadiku, berteriak panik, mencoba menerobos kerumunan wartawan untuk membantu ibunya. Tepat pada saat kekacauan mencapai puncaknya, pintu ballroom terbuka lebar. Puluhan polisi berseragam lengkap, yang telah disiagakan Bima, merangsek masuk. Devan Kusuma dan Karina Hadiwijaya, kalian ditangkap atas dasar dugaan penipuan, penggelapan dana, dan percobaan pembunuhan, seru komandan polisi dengan lantang. Devan yang terpojok dan dipermalukan habis-habisan kehilangan akal sehatnya. Dia mencoba meninju petugas, melawan dengan liar. Nyonya Karina juga meraung-raung, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Bima. Bima hanya menyerahkan wanita itu kepada polisi, setelah sebelumnya mengamankan beberapa perabot yang pecah. Aku berdiri diam di atas panggung, menatap kedua orang yang pernah kunilai sebagai keluarga itu diseret keluar seperti kriminal hina. Aku tidak merasa bahagia. Aku hanya merasa lega. Beban berat di pundakku perlahan terangkat. Aku telah menyelesaikan babak eksekusi publik. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga nama baik, martabat, dan semua yang mereka anggap berharga. Malam itu, gala dinner Pramana Resort berubah menjadi drama penangkapan paling sensasional di Bali. Aku turun dari panggung, melewati tumpukan kamera dan wartawan yang berteriak-teriak meminta pernyataan. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan lurus ke arah Bima. "Terima kasih, Bima," bisikku pelan. Bima mengangguk. Wajahnya tenang. "Masih ada satu babak lagi, Risa," katanya. Tatapannya serius. Ular yang terluka biasanya akan mematuk sekali lagi sebelum mati. 2 hari setelah insiden memalukan di Grand Ballroom, berita tentang skandal Devan dan Nyonya Karina masih menjadi tajuk utama di semua media. Meskipun mereka dibebaskan sebagai tahanan kota, hidup mereka hancur lebur. Semua aset dibekukan. Nyonya Karina, yang dikenal sebagai sosialita berkuasa, kini dikarantina di apartemen sempit, menghadapi tuntutan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Devan, di sisi lain, tidak bisa menerima kehancuran ini. Ia kehilangan segalanya: uang, citra, dan kekuasaan. Rasa malu, marah, dan dendam bercampur menjadi racun yang menggerogoti kewarasannya. Dia menyalahkanku atas semua ini. Menurut logika bengkoknya, jika saja aku tetap menjadi istri bodoh yang penurut, semua ini tidak akan terjadi. Aku tahu, Bima benar. Ular yang terluka akan mematuk. Aku dan Bima memperketat keamanan di villa. Kami tahu mereka akan mencoba cara terakhir yang paling primitif, kekerasan. Bima bahkan memintaku untuk tidur di kamar yang berbeda, yang lebih aman, dan memberiku pelatihan pertahanan diri dasar. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, diiringi kilatan petir yang menyambar-nyambar, seolah alam sedang menyiapkan panggung untuk babak terakhir yang tragis. Aku sedang berada di kamar tidur utama, membaca berkas perusahaan, ketika Bima masuk, mengenakan pakaian lengkap dan membawa pistol kecil yang disembunyikan di pinggangnya. "Aku punya firasat buruk, Risa," kata Bima, nadanya serius. "Aku sudah memeriksa semua feed CCTV. Ada jalur yang terpotong di belakang villa. Hanya Devan yang tahu titik buta kamera itu." Jantungku mencelos. Rasa dingin merayap di punggungku. Aku tahu ini adalah akhir. Devan datang untuk membunuhku. Tepat saat Bima menyelesaikan kalimatnya, sebuah bunyi retakan keras terdengar dari arah dapur. Itu bukan suara guntur. Itu suara kaca yang pecah, disusul bunyi langkah kaki yang basah dan berat. Bima segera menyalakan mode darurat di ponselnya, memanggil bala bantuan dan polisi. "Risa, kamu lari ke balkon lantai 2. Jangan kunci diri di kamar. Itu hanya akan jadi perangkap. Kami tidak punya waktu lagi." Devan sudah berhasil masuk. Aku berlari kencang menuju balkon kamar tidur utama di lantai atas. Aku membuka pintu kaca balkon. Angin kencang dan air hujan langsung menerpa wajahku, menyegarkan sekaligus menakutkan. Aku mundur, punggungku menabrak pagar pembatas balkon yang rendah. Pagar yang dulu sengaja didesain ayah untuk pemandangan yang tak terhalang. Aku menoleh. Devan muncul dari balik pintu kamar. Ia basah kuyup, rambutnya acak-acakan, matanya merah menyala seperti setan yang kerasukan. Di tangannya,
Ia memegang pistol kecil, yang pasti ia beli di pasar gelap dengan sisa uang terakhirnya. "Sini kamu, Ratu Harta!" teriak Devan. Suaranya pecah dan dipenuhi kegilaan. "Kita mati bareng-bareng. Aku tidak akan membiarkanmu menang." "Devan, berhenti!" teriakku. Meski ketakutan, aku berusaha menjaga suaraku agar tetap tegas. "Semuanya sudah berakhir. Menyerahlah. Berhenti bicara omong kosong." Devan melangkah maju perlahan, menikmati ketakutan yang ia ciptakan. Pistolnya terarah lurus ke dadaku. "Kamu pikir kamu pintar? Hah? Kamu cuma wanita lemah yang bersembunyi di balik ayahmu dan pengawal sialan itu." Tepat saat Devan mengokang pistol, Bima menerjangnya dari belakang. Bima sudah mengikuti kami dari tangga. Keduanya jatuh berguling di lantai balkon yang licin karena hujan. Pistol Devan terlepas, terlempar ke sudut balkon di dekat pot bunga. Terjadilah pergulatan sengit antara Bima dan Devan. Bima terlatih, tapi Devan, didorong oleh adrenalin dan keputusasaan, bertarung secara liar. Devan berhasil menendang perut Bima. Bima mengerang kesakitan dan pegangannya terlepas. Devan bangkit dengan sempoyongan. Matanya mencari pistolnya. "Risa, lari!" teriak Bima, yang kini hanya bisa bersandar lemah di dinding, berusaha menghentikan pendarahan kecil dari luka lamanya yang terbuka lagi. Aku melihat Devan sudah meraih gagang pistol itu. Dia akan menembak Bima terlebih dahulu. Aku tahu ini adalah momennya. Jika aku lari, Bima akan mati. Jika aku diam, aku juga akan mati. Aku teringat semua penghinaan, rencana pembunuhan ayah, dan semua kepura-puraan yang kujalani. Kekuatan entah dari mana merasuki tubuhku. Aku mengambil langkah cepat, tanpa keraguan. Saat Devan baru setengah berdiri dan belum sempat membidik pistolnya dengan benar, aku berlari menerjang. Aku tidak memukul. Aku melakukan tendangan front kick sekuat tenaga menggunakan tumit sepatuku. Tendangan itu mendarat telak di ulu hati Devan. Aku segera mendorong bahunya dengan keras. Posisi Devan yang tidak seimbang di lantai yang licin, ditambah hantaman mendadak dari istrinya yang ia anggap lemah, membuatnya terhuyung ke belakang. Kakinya terpeleset. Tubuhnya melayang melewati pagar balkon yang rendah. "Risa A!" teriak Devan panjang saat gravitasi menarik tubuhnya. "Braa!" Terdengar suara hantaman keras dan menyakitkan dari lantai bawah, disusul bunyi metal yang terdistorsi. Devan mendarat di atas atap mobil SUV yang diparkir Bima di bawah, sebelum akhirnya terguling jatuh ke atas paving block. Pistolnya meletus sekali ke udara tanpa arah sebelum terlepas. Suasana hening seketika. Hanya suara hujan yang tersisa. Aku berdiri terpaku di pinggir balkon. Napasku memburu, menatap ke bawah. Tubuh Devan tergeletak dalam posisi aneh, mengerang kesakitan, tetapi masih bergerak. Dia tidak mati, tetapi kakinya jelas patah parah. Bima, meskipun kesakitan, berhasil bangkit. Ia berjalan tertatih-tatih ke arahku, memegangi bahuku. "Kamu hebat, Risa," bisiknya. "Dia tidak akan kemana-mana." Dari kejauhan, sirine mobil polisi meraung-raung mendekat, memecah keheningan malam yang basah. Cahaya merah biru mereka mulai memantul di dinding-dinding villa. Aku menatap ke bawah, ke arah sosok menyedihkan yang sedang merintih di tengah hujan dan lumpur. Sang raja telah runtuh, dijatuhkan oleh ratu yang ia remehkan. Aku tidak lagi merasa takut. Yang kurasakan hanyalah rasa lega yang mendalam. Keadilan, melalui tanganku sendiri, akhirnya ditegakkan. Ambulan dan iring-iringan mobil polisi segera memenuhi halaman villa yang basah. Di tengah guyuran gerimis, petugas medis dan polisi bergerak cepat. Devan, yang kakinya patah parah, diseret dengan tandu. Rintihan kesakitannya adalah musik bagi keadilan yang selama ini ku kejar. Aku berdiri di teras, dilindungi oleh atap, ditemani Bima yang lengannya sudah dibalut perban darurat. Aku menyaksikan semua itu tanpa rasa sesal. Devan, yang dulu selalu klimis dan arogan, kini terlungkup di tanah becek. Pakaiannya kotor, martabatnya hancur. Komandan polisi menghampiriku, memberikan hormat singkat. "Ibu Risa, Bapak Devan akan segera dibawa ke rumah sakit polisi. Percobaan pembunuhan terhadap Anda dan penembakan terhadap Bapak Bima adalah tiket satu arah menuju penjara seumur hidup. Tidak akan ada lagi penangguhan penahanan." Aku hanya mengangguk, menerima kabar itu dengan ketenangan yang dingin. Aku melangkah maju, menembus gerimis halus, mendekati tandu tempat Devan dibaringkan. Aku berdiri tepat di samping kepalanya, menatap wajahnya yang kini hanya berisi ketakutan murni. Aku perlahan mengangkat tangan kiriku,
memperlihatkan cincin kawin emas bertahta berlian yang masih melingkar di jari manisku, simbol ikatan suci yang dibangun di atas darah dan kebohongan. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, aku melepaskan cincin itu. Aku menjatuhkannya tepat di atas dada Devan. Cincin itu berdenting pelan. Suara yang nyaring di telinga kami berdua. "Bawalah," ucapku dingin. Suaraku tidak bergetar. "Anggap itu sedekah terakhirku. Kamu bisa menjualnya untuk membeli rokok di kantin penjara nanti. Karena mulai detik ini, tidak ada 1 rupiah pun dari harta ayahku yang bisa kamu nikmati. Namamu sudah dihapus dari sejarah keluarga ini." Devan hanya bisa menatap nanar cincin di dadanya, lalu menatap wajahku. Aku bukan lagi gadis rapuh yang ia nikahi. Aku adalah seorang ratu yang baru saja memenangkan perang dan mengubur musuhnya. Ia ingin membalas, tetapi mulutnya terkunci oleh keputusasaan. Ambulan yang membawa Devan pergi, sirinenya perlahan menjauh, membawa serta suara tragedi dari malam itu. Beberapa hari kemudian, Nyonya Karina juga dijemput oleh petugas. Bukti yang kuserahkan, rekaman suara, foto-foto transfer dana, dan kesaksian Bima, sudah lebih dari cukup untuk menuntutnya atas pemalsuan, penipuan besar-besaran, dan keterlibatan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ayahku. Aliansi kejahatan itu akhirnya runtuh dan jatuh ke lubang yang sama. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, begitu juga dengan hidupku. Keadilan ditegakkan. Di ruang sidang yang sesak, Devan dan Nyonya Karina dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Nyonya Karina histeris, sementara Devan hanya tertunduk lesu di kursi rodanya. Momen itu adalah penutup yang sempurna. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga martabat. Aku berdiri keluar dari gedung pengadilan. Aku disambut kilatan kamera wartawan. Aku mengenakan blazer kerja yang rapi dan hijab modern. Aku tersenyum percaya diri. Aku bukan lagi korban. Aku adalah penyintas. Aku adalah pemimpin Pramana Resort. Di bawah kepemimpinanku, Pramana Resort berkembang pesat. Aku membersihkan manajemen dari sisa-sisa antek Devan dan Nyonya Karina. Aku dikenal sebagai pemimpin yang tegas, tetapi juga adil dan berempati. Aku mengembalikan kehormatan ayahku. Sore itu, sepulang dari kantor, aku mengunjungi makam ayah. Aku meletakkan bunga lili putih segar di atas nisannya. Angin sore bertiup lembut, seolah ayah sedang membelai rambutku. "Ayah, semuanya sudah selesai," bisikku pelan. "Mereka sudah mendapatkan hukuman yang pantas. Risa baik-baik saja. Mereka pasti bangga padamu." Sebuah suara bariton yang familiar terdengar dari belakangku. Aku menoleh dan tersenyum. Bima berdiri di sana. Dia tidak lagi mengenakan pakaian serba hitam misterius. Dia terlihat lebih santai dengan kemeja kasual. Bekas luka tembak di lengannya sudah sembuh. "Kamu sudah lama di sini?" tanyaku. "Baru saja," jawab Bima, menyerahkan sebuah map. "Laporan penutupan kasus. Kamu tidak perlu lagi jasa detektif swasta." Aku menerima map itu, tapi mataku menatap Bima. "Jadi, ini perpisahan? Kontrak kerja kita sudah selesai." Bima menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, tingkah laku yang jarang kulihat dari pria sedingin dia. "Secara teknis, kontrak profesional memang selesai," katanya pelan. "Tapi aku dengar Pramana Resort sedang mencari kepala keamanan yang bisa dipercaya, dan kebetulan aku sedang mencari pekerjaan yang lebih menetap. Aku bosan sembunyi-sembunyi terus." Aku tertawa, tawa yang lepas dan bahagia, tawa yang sudah lama hilang. "Oh, ya? Syaratnya berat. Bima, kepala keamananku harus siap siaga 24 jam, dan mungkin harus siap menemaniku makan malam sesekali di akhir pekan." Bima tersenyum lebar, senyuman yang membuat wajah kerasnya terlihat jauh lebih hangat. Aku rasa, aku memenuhi kualifikasi itu, terutama bagian makan malamnya. Kami berdiri bersisian, menatap matahari terbenam. Tidak ada pernyataan cinta yang terburu-buru. Aku tidak ingin mengulangi kesalahanku dengan tergesa-gesa memberikan hati. Kami sepakat untuk menjalaninya perlahan, membangun kepercayaan langkah demi langkah. Malam harinya, aku kembali ke villa yang kini terasa damai. Aku masuk ke kamar tidur utama, kamar yang menjadi saksi bisu awal mula mimpi buruku. Kamar itu sudah kurencanakan untuk direnovasi total, membersihkan semua jejak Devan dan Nyonya Karina. Aku berjalan menuju walk-in closet. Aku membuka pintunya. Aku teringat saat aku meringkuk di lantai lemari itu, gemetar ketakutan, lalu membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku menutup pintu lemari itu dengan bunyi klik yang mantap. Aku mematikan lampu kamar,
menyisakan lampu tidur yang hangat. Aku naik ke tempat tidur dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidur nyenyak, tanpa takut diracun atau dibunuh. Pintu masa lalu telah kututup rapat, dan di balik pintu yang baru, kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai.